Oke, kita bergerak ke nomor 2 sekarang. Nomor 2 itu dibagi jadi 3 soal, ada keuntungan dan kekurangan visualisasi data dibandingkan dengan data mentah, ada kenapa Gestalt Law itu perlu dipelajari dalam visualisasi data, dan terakhir itu pembagian antara sensory dan arbitrary representation of information gitu. Jadi keuntungan dan kekurangan dari visualisasi data ini di sini ada 3 kelebihan dan kekurangan. 3 ini adalah yang pertama meningkatkan pemahaman, lalu memudahkan analisis dan memudahkan komunikasi yang efektif. Jadi visualisasi yang baik itu mampu membantu meningkatkan pemahaman seseorang dari melihat visualisasi tersebut. Analisis ya seperti yang kita tahu karena dia itu divisualkan, jadi bisa mudah untuk melihat pola-pola untuk dianalisis gitu. Lalu komunikasi yang efektif karena dia adalah media visual, jadi dapat digunakan sebagai media komunikasi juga karena orang lebih mudah untuk melihat ketika disediakan dalam media visual gitu. Namun kekurangannya dari visualisasi data ketika dibandingkan dengan hanya menunjukkan data mentah, itu bisa terjadi hilangnya detail karena ya seperti yang kita tahu data mentah itu biasanya lebih menunjukkan misal dalam konteks angka gitu, misal sampai desimalnya ke berapa, itu bisa hilang kalau kita visualisasikan. Lalu visualisasi data itu juga rentan terhadap manipulasi data. Uh, jika kita tidak hati-hati itu bisa ya misal menekankan hanya satu aspek saja dan bisa lead to misinformation dan lain-lain gitu. Lalu karena dia itu adalah media visual jadi rentan juga ke subjektivitas. Jadi tergantung ke orang yang melihat visualisasi tersebut gitu. Yang kedua, kenapa Gestalt Law itu perlu dipelajari dalam visualisasi data? Jadi hukum Gestalt itu adalah prinsip psikologi yang membahas cara manusia mengorganisasi elemen-elemen visual menjadi pola yang bermakna. Studi tentang hukum Gestalt ini penting dalam visualisasi data karena dapat membantu memahami bagaimana cara manusia itu menginterpretasi pola atau informasi visual secara alami gitu. Itu dapat membantu untuk kita sebagai si visualizer dari datanya. Lalu yang ketiga adalah sensory dan arbitrary representation of visual information gitu. Jadi kalau sensory berdasarkan pengertian saya itu adalah representasi visual yang mudah dimengerti baik secara natural, secara sensory ataupun secara intuitif menggunakan indera-indera yang dimiliki oleh manusia gitu. Sementara arbitrary adalah representasi visual yang memerlukan konteks baik kultural, akademik, sosial dan lain-lain yang dapat secara kuat dan formal merepresentasikan informasi. Itu jawaban untuk nomor 2.